Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuliani Pulitasari dengan NPM 22082010118. Di podcast kali ini kita akan membahas satu topik yang mungkin tidak asing bagi kita semua dan sudah banyak diperbincangkan, yaitu kita akan membahas mengenai budaya hijab di Indonesia beserta hubungannya dengan kewajiban dalam agama Islam. Nah, untuk membahas topik dalam edisi podcast kali ini, tentu saja saya nggak sendiri dong. Nah, saya ditemani oleh teman-teman saya dari kelompok 1 Agama Islam Y74. Nah, yang beranggotakan Perkenalkan, nama saya Fatara Nimazah Putri, NPM 220820101011. Saya Rifat Suci, NPM 2208201011. Saya Hilmi Arara Pertama dengan NPM 22082010. Saya Muhammad Alfred Rizky dengan NPM 220801023. Saya Abis Arya Bisma dengan NPM 220820102009. Nah, kali ini kita akan berbincang mengenai hal yang beberapa mungkin juga sudah nggak asing ya dengan topik kali ini. Karena dikarenakan mayoritas agama di Indonesia itu kan Islam, jadi tentunya banyak wanita muslim yang juga tidak asing dengan hijab. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara dengan mayoritas agama Islam. Nah, karena mayoritas agama di Indonesia itu agama Islam, tentunya wanita muslimah itu tidak terlepas dengan yang namanya hijab. Nah, kalian tahu nggak sih sejarah atau awal mula hijab masuk di Indonesia itu gimana sih? Kalau dari aku ya sedikit sih tahunnya. Cuma di tahun 1900-an itu kan setelah berdirinya organisasi perempuan, ada penelitian dari Australia, Profesor siapa gitu, lupa namanya, menentukan bahwa waktu itu tidak ada gambar hijab di foto perempuan Aceh pada tahun sekitar itu. Dan yang profesornya itu masih belum tahu mengapa. Baik, saya lanjutkan. Kalau secara hijab sendiri pas zaman perang, zaman pahlawan, itu dulu para perempuan tuh dilarang memakai hijab. Dan seiringnya waktu pada zaman Pak Soeharto, hijab itu diperbolehkan agar menutup aurat gitu, terus mengikuti ajaran Islam yang sesungguhnya. Berarti dulu tuh ini ya, perempuan-perempuan Indonesia tuh di zaman dulu tuh nggak ada yang pakai hijab gitu ya. Nah, Iya, kita kan juga banyak mengetahui foto-foto zaman dahulu, wanita zaman dahulu kan juga jarang ada yang bahkan nggak ada ya yang pakai hijab ya. Nggak ada sih, kalau setahu nggak ada. Iya. Bahkan kayak memang kalaupun misal mereka udah Islam udah masuk, mungkin mereka udah belajar Islam juga dari salah satunya kan dari para wali ya kalau di Indonesia. Tapi kayaknya nggak yang Islam pakai hijab juga. Iya. Nah, tadi kan juga udah disebutkan kalau pada mulai zaman Soeharto itu perempuan di Indonesia juga sudah diperbolehkan untuk memakai hijab sebagai syariat Islam. Nah, makin kesini kan zaman juga makin modern. Nah, tentunya model hijab yang digunakan oleh wanita di Indonesia juga makin beragam dan makin mengikuti tren saat ini gitu. Nah, menurut kamu, Rumi, gimana sih ragam budaya hijab di Indonesia pada saat ini? Ragam budaya hijab, menurut aku sih pengamatanku selama ini ya, dari aku, menurutku tuh ragam hijab di Indonesia tuh ada tiga dibagi menjadi tiga. Yang pertama tuh ada hijab sederhana, itu yang gampangannya tuh yang akhirnya gampang sosokan itu. Kayak Kayak majalah ya. Tunjukin dong nggak?
ya kayak gini, Kayak gini. pokoknya kayak hijab sport Simple gitu sih, ya, gitu. simple, nggak ribet, no ribet. Ciri-cirinya tuh ya kayak pendek seberapa mungkin, terus tidak dimasukin gitu. Kalau untuk ukurannya sih setahu aku juga apa ya, banyak, ada yang pendek, ada yang panjang gitu. Nah, hijab yang sederhananya, kalau hijab toga ini merupakan hijab yang menurut saya itu paling banyak dipakai oleh perempuan-perempuan di Karena pakainya juga simple gitu ya, ya. mungkin karena Apalagi itu. kalau semisal cewek-cewek tuh kalau buru-buru gitu nggak sempet kan pakai jilbab harus pakai tumiti gitu ya udah langsung aja. Sambil pakai Kayak gitu, itu juga biasanya kalau mau pakai Iya. hijabnya harus aja. Selain hijab yang sederhana tadi, ada lagi ada nggak dua sih? lagi itu kan tadi ada hijab sederhana yang toga, terus ada hijab konservatif. Nah, hijab konservatif ini hijab yang ciri-cirinya itu dari atas sampai bawah itu terus semua, biasanya itu modelnya segini sampai Kayak bawah. hijab syar'i gitu ya. Hijab Ya. syar'i itu yang biasanya pakai umi-umi. Ya intinya yang menutupi. Biasanya dipakai juga setelah. Ya beberapa ada yang pakai. Terus model hijab yang ketiga itu hijab modi. Hijab modi itu Hijab modi itu ya kayak ini biasanya dipakai ini di aplikasi biasanya ya. Ya sekarang sih, kalau sekarang nggak cuma artis ya, kayak ya kan kita juga itu udah mulai pakai juga. Apa ya, kayak kalau contohnya tuh kalau yang aku punya aja sih, aku nggak punya banyak sih, kayak Jessica Paris itu kan secara nama-namanya biasanya dikasih namanya tuh kayak nama-nama kain gitu kan, sesuai kainnya kayak gitu. Beragam juga bahan-bahannya kak. Terus Dari dari hijab salon, ya hijab kaos, terus hijab pasmina, sentral gitu. hijab kayak Mbak Arifah, terus itu juga termasuk ya hijab termasuk modi. modi ya, modi. hijab dan, transparan. kayak semisal kita nih satu hijab gini ya, itu bisa dibuat banyak model. Iya. Kayak gitu. Stylish. Iya, bahkan kadang ada yang sekarang mungkin di model kasih hiasan. Kalau dulu kan mungkin yang bisa dihias itu cuman rambut gitu ya, cewek-cewek gitu dikasih bando, Iya. anting. Sekarang gitu hijab bisa dipakein kayak gitu. Dipakai Di TV bros, coba. dipakai Ya, bando. kadang ada hijab yang dikasih anting juga. Wah, Iya. Seperti Ada yang dikasih jepit juga. Dikasih jepit di sini ada kayak gitu. yang ada hijaban terus Iya, antisan, iya, ini iya. kayak siapa itu? Selebriti banyak sih, banyak. Tapi kadang tuh ya sebenarnya bagus sih, apa tren-tren kayak gitu tuh secara apa dilihat juga jadinya tuh bikin para perempuan di Indonesia tuh juga jadi kayak semangat buat berhijab gitu nggak sih? Jadi Lihat kayak modis ya. ya mereka tuh jadi semangat karena oh ada sisi fashionnya dengan pakai hijab ya gitu kan. Nah tapi kadang itu semakin seiring waktu tuh apa ya, kan tren hijab itu kan makin banyak dan kadang ada beberapa hijab yang modelnya makin aneh-aneh ya. Nah Aneh. ya aneh, pokoknya aneh-aneh gitu. Nah itu kadang ada beberapa, nggak semua sih, tapi ada beberapa tren hijab, model hijab yang dimana mereka itu nggak sesuai dengan syariat agama kita, syariat agama Islam. Jadi kayak pakai hijab tapi nggak pakai hijab gitu. Contohnya kalau yang terbaru ini, aku nggak tahu sih, kalau kalian tahu harusnya kalian tahu ya, kayak hijab turban gitu. Mereka kan nutupin gitu sampai belakang kuping, ya nutupin telinga gitu, biasanya kan diikat sampai belakang Yang ya bolong gini. gitu. Terus biasanya tapi ada juga yang pakainya itu terus dipakai sekarang kan ada model baju yang turtleneck gitu kan, jadi sampai atas gitu. Cuman kan dilihat dari sisi lain juga hijab kayak gitu kan hijab yang kayak masih membentuk bentuk kepala gitu kan, sesuai sama syariat gitu. Sedangkan kayak kita sebagai muslim, wanita muslim gitu, diwajibkan buat menutup aurat ya sih. Ya, jadi ya sebenarnya nggak apa sih ikut tren, tapi jangan sampai melanggar syariat agama kita. Nah, menurut kalian nih sebagai laki-laki, gimana sih pandangan kalian tentang
tren hijab di Indonesia saat ini? Apa kalian merasa nyaman-nyaman aja atau mungkin merasa risih gitu? Mungkin Gimana, bisa Mas? mulai dari Visnu. Kalau dari aku sendiri ya iya bangga. Gimana menurutmu, kamu kan juga pasti juga sering lihat lah Iya. ya perempuan-perempuan gitu dengan segala model hijab. Mungkin juga di lingkungan sekitarmu, temen-temenmu. Atau gimana? Kamu kalau melihat model hijab yang mungkin bagimu aneh gitu, Iya. itu kamu melihatnya gimana? Kalau aku sendiri sih nggak ada yang aneh ya. Semua kan ya biasa aja. Soalnya tergantung diri mereka masing-masing. Kalau dari aku sendiri sih alhamdulillah kalau mereka pakai hijab. Ya, dengan segala apapun bentukannya Iya. udah bersyukur dulu ada yang penting alhamdulillah pakai hijab dulu. gitu ya. Alhamdulillah Iya. udah mau Lebih pakai. menghargai gitu. Kalau menurut Faris gimana? Kalau aku sendiri kayaknya hampir sama deh kayak Visnu, kayak ya tergantung orangnya sendiri. Kalau pendapatku wanita itu kan harus nutup auratnya tuh, gitu kan, Iya. ya, agar yang laki-laki ini kayak berpikiran Ya. menutupi dosanya lah. Iya. Paling nggak kalau kita ketemu dengan apa kumpul-kumpul kayak gini kan ya, jadi kayak nggak salah pikir, salah itu. Tapi tergantung orangnya juga sih kalau mau. Ya yang penting nggak dibuat bahan obrolan Iya. ya, dibuat para cowok-cowok itu. Obrolan. Ya nggak, jangan. Iya. Nggak usah lah. Nah, dan kan kalau menurut Mas Yofi ini gimana pendapatnya? Kalau menurutku sih aku setuju sama Mas Wisnu juga ya. Aku lebih ke menghargai. Pokoknya yang penting wanita itu sebelum muslim dia tahu, dia sadar kalau sesuatu itu rambutnya dia memakai. Untuk urusan jabnya itu udah bener udah cari atau belum, ya lagi kan kita nggak boleh menjudge orang lain. Iya. Itu aku lebih Udah apa ya, alhamdulillah mereka mau berusaha buat pakai gitu ya. Iya. Jadi mereka bertiga ini pendapatnya kurang lebih 11-12 lah, Iya, sama. 11-12. Yang penting Iya, tutup 11-12. aurat lah ya, yang penting. Iya. Nggak peduli modelnya kayak gimana, mau pasmina, mau hijab aris, hijab apapun, yang penting bisa menutup aurat. Nah, dari pembahasan podcast kali ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa mengikuti tren itu boleh, tapi kita juga tidak bisa mengesampingkan kewajiban wanita muslim itu adalah menutup aurat. Nah, jadi sebisa mungkin kita harus berusaha untuk menutup aurat dan bijak sesuai syariat tanpa ketinggalan tren atau mode saat ini. Baik, mungkin cukup segitu saja podcast edisi kali ini dengan topik budaya hijab di Indonesia. Semoga podcast ini dapat membawa manfaat untuk kita semua. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رحمة للعالمين رحمة للعالمين حبيبي يا محمد أتيت بالسلام